praktek nanti teman-teman harus paham apa itu sistem koordinat yang sering kita pakai. Ada komentar dulu teman-teman? Lanjut dulu ya. Siap Pak, lanjut dulu aja Pak. Iya, baik Mas Slamet. Nah, dari review pengantar JS tadi, kira-kira apa itu peta? Sebelum kita tayangkan paparannya, mungkin ada satu volunteer bisa menjawab apa itu peta dan ya peta itu dibagi menjadi berapa. Mungkin pertanyaan saya dulu adalah apa itu peta? Satu, tentunya rekan-rekan mahasiswa sekarang ini sangat familiar dengan peta ya, dengan adanya Google Maps, dengan aplikasi pesan antar makanan, pesan antar orang, Grab, Gojek, dan sebagainya. Kira-kira apa itu peta? Izin menjawab, Pak. Ya, Mbak Farida. Peta adalah gambaran permukaan bumi. Ya, ada syarat yang lain, ada bisa dilengkapi, Mbak. Betul, gambaran permukaan bumi, tetapi ada syaratnya yang di belakang belum titik ya, masih koma. Yang sudah dibukukan. Ya, ada yang bisa membantu Mbak Farida? 1 poin sudah dapat. Gambaran permukaan bumi. Oke. Sebagai contoh gini, gambaran permukaan bumi adalah lapangan bola. Terus kita gambarkan lapangan bola sesuai dengan ukuran yang itu, misalnya 100 kali 100 kali 50 misalnya. Ada yang bisa membantu saya dan Mbak Farida untuk menjelaskan apa itu peta? Betul? Izin jawab, Pak. Ya, Mas, silakan. Peta di dalam peta ada yang namanya skala, Pak. Jadi misal gambarnya 100 km mungkin dikecilkan berapa per berapa gitu, Pak. Berapa banding berapa itu, Pak. Poinnya dapat. Jadi Mbak Farida poinnya gambaran permukaan bumi, Mas Aris ya atau siapa, ini ada poin diskalakan. Belum titik, masih koma. Nah, ini dari Mbak Waras Anjar Laraswati. Poinnya adalah digambar dalam bidang datar. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah informasi permukaan bumi dari Mas Aris yang diskalakan dari Mbak Anjarwati tadi dan digambar di dalam bidang datar. Ya, 3 poin sudah kita dapatkan. Apa itu peta? Ya, peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di bawah di permukaan bumi maupun di atas permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ya, 3 poin ya. Unsur dari permukaan bumi, baik yang di bawah, pada maupun di atas permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dan diskalakan. Kita lewati saja. Yang sering kita pakai adalah poin 1 ya, untuk navigasi ya, Google Maps itu, untuk menunjukkan arah. Sebelum ada Google Maps, mungkin kita sering dulu pergi ke suatu tempat, mungkin 10 tahun yang lalu, kita beli peta atlas atau peta wilayah suatu daerah, nah, kita akan datangi, pasti kita membawa peta kertas itu, peta cetak itu.
bisa juga untuk perencanaan, monitoring, dan sebagainya. Nah, peta itu ada dua. Yang pertama adalah peta dasar, dan yang kedua peta tematik. Kalau peta dasar ini, peta yang otoritas yang membuat itu sudah ditentukan. Misalnya, peta rupa bumi Indonesia yang mencakup peta administrasi, peta penggunaan lahan, peta jalan. Ini yang punya otoritas yang mengeluarkan adalah Badan Informasi Geospasial. Tentunya sudah berkoordinasi dengan Kemendagri. Kita misalnya mau membuat peta dasar, tidak akan diakui kalau belum mendapat otorisasi dari Badan Informasi Geospasial. Yang kita bisa lakukan adalah membuat peta tematik. Tentunya peta tematik ini dari peta dasar administrasi kita beri informasi tertentu atau tema tertentu. Misalnya peta sebaran ternak ataupun tadi peta potensi lahan untuk pakan hijauan ternak, semacam itu. Nah, ini adalah contoh produk peta dasar. Peta rupa bumi Indonesia ini ada dua, versi cetak, sekitar tahun 2010-an ini masih belum ada yang versi digital, jadi kita harus membeli dari peta RPI dari BIG, tetapi karena ada kebijakan satu peta dan sebagainya itu, ya mulai sekitar 6 tahun yang lalu sudah ada portal yang bisa kita download gratis. Nah, nanti kita bisa lihat di mana portalnya. Peta resmi dari pemerintah Indonesia. Kita download gratis peta rupa bumi ini. Kemudian sebelah kanan peta tematik. Contohnya adalah peta sebaran sapi potong di Indonesia. Nah, ini kita bisa berlatih nanti praktik membuat warna-warna seperti ini. Kalau tadi kan studi kasusnya di daerah Kabupaten Bantul, tetapi kalau yang tayangan ini satu negara dalam satu wilayah negara, yaitu negara di Indonesia. Kita bisa kasih warna dengan rentang sekian, itu di mana, rentang sekian di mana. Ini peta tematik. Nah, ini skala yang tadi disampaikan, jarak 100 kilo ya tidak bisa digambarkan 100 kilo di bidang datar atau di kertas kita, tetapi harus diskalakan. Jadi skala itu perbandingan antara dua titik di atas peta dengan jarak titik tersebut di permukaan bumi. Ini pelajaran SD kayaknya ya. Nah, komponen peta. Komponen peta tentu saja ada isi peta, ada judul, ada skala, ada arah mata angin atau ya simbol arah ya. Kemudian ada legenda, ada inset atau indeks. Kemudian ada riwayat peta. Riwayat ini mencakup sumber petanya, siapa pembuatnya, pengambilan datanya, seperti itu. Kemudian nomor 8 adalah gridnya atau gratikulnya, ditandai dengan koordinat. Kemudian ada proyeksi petanya. Oh ini maaf, ini tentang proyeksi peta. Jadi proyeksi peta itu semacam ini visualnya. Bumi itu ibaratnya seperti jeruk, kalau kita kupas, kita rentangkan, itu kan ada beberapa bagian yang terlipat. Jadi dari bidang yang lengkung diubah menjadi bidang datar. Tentunya ada beberapa bias atau distorsi atau ada kesalahan. Nah, untuk mengatasi kesalahan ini ada beberapa cara dengan sistem proyeksi. Ada ya silindris, konikal, azimutal, dan sebagainya. Tetapi kalau kita di Indonesia menggunakan silinder ya, proyeksi silinder, seperti yang di tayangan ini, dia keuntungannya adalah bujur dan lintangnya itu memulai sudut siku-siku, kemudian menunjukkan arah yang benar,
tetapi ada distorsi ke arah lintang tinggi. Kalau Indonesia kan khatulistiwa ya, bukan lintang tinggi di tengah-tengah. Jadi kita menggunakan silindris atau silinder. Itu sistem proyeksi, sedangkan ini adalah sistem koordinat. Kalau rekan-rekan sering mendapatkan informasi terkait dengan kejadian gempa, dari BMKG disampaikan bahwa epicentrum berada di sekian-sekian derajat lintang selatan atau lintang utara, sekian-sekian derajat bujur timur. Nah, itu menggunakan, kalau derajat itu menggunakan sistem koordinat geografis. Sedangkan kalau teman-teman PU biasanya sering menggunakan koordinat UTM, PU atau BPN. Karena UTM ini satuannya adalah meter atau metrik, sedangkan geografis tadi teman-teman BMKG menggunakan satuannya derajat. Nah, ini sering kita gunakan di Indonesia, yaitu geografis dan juga UTM. Sebagian besar geografis seperti Google Maps, kita share log lewat WA itu sebetulnya pakai geografis. Kemudian, nah ini sebagai gambaran saja bahwa untuk koordinat geografis ada dua, yaitu latitude atau lintang dan longitude atau bujur. Pelajaran SD lagi bahwa di Indonesia ada lintang dua jenis lintang ya, lintang utara dan lintang selatan. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada di utara khatulistiwa dan di bawah atau di selatan khatulistiwa. Makanya di Indonesia ada lintang utara dan lintang selatan. Titik nol ini khatulistiwanya. Sedangkan bujurnya, ini titik bujurnya di sini, nol ini di Greenwich ini, kita di bagian timur. Jadi semuanya di bagian timur. Dari 90 sekian bujur timur sampai 100 sekian bujur timur. Nah, bentuknya geografis itu ada 3, decimal degree, decimal minutes, dan degree minute second. Nah, yang sering dipakai BMKG, kalau nggak nomor 1, nomor 2. Sedangkan UTM seperti ini. Kita langsung ke Indonesia, dibagi menjadi beberapa zona. Dari zona 46 sampai 54. Kalau Jogja, di area Pelbangtan Yoma ini di 49S. Ini kotaannya dari bawah, dari khatulistiwa ke bawah 49S di Jogja. Itu teman-teman, ada komentar sebelum kita praktek singkat selama 1,5 jam ke depan? Yeah. Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Silakan. Lanjut dulu. Kita siapkan untuk praktek. Masih loading. Ya, nah seperti ini ya. Oke, Mas. Ya. Oke, teman-teman silahkan ikuti step by step ya. Insya Allah cukup waktunya. Mas Ahmad minta tolong kikisnya ditutup dulu, Mas. Yang kanan bawah itu, nah itu ditutup dulu. Ya, oke. Oke, Mas. Kita masuk ke Windows, Mas. Itu close dulu aja, close dulu. Oke, masuk ke Windows, gambar Windows. Oh, Windows. Ya. Nah, oke. Ya, teman-teman, sebagai informasi bahwa kalau kita bermain dengan aplikasi JS, minimal RAM-nya itu 4. Kalau pengen longgar, ya 8. Operating sistemnya kalau pengen semua bisa masuk,
itu operating system yang Windows 10. Kalau Windows di bawah 10, Windows 7, 8 dan sebagainya itu akan kesulitan untuk instalasi. Kalaupun Windows 7 itu harus install yang versi paling bawah, versi bawah 2.14 versi lama. Baik Mas, kita lihat itu kan ada A ya, alarm. Paling bawah ada Q Mas, nanti saya jelaskan. Kita lihat Q, KIS kan Q ya. Oke, Q, O, S. Oke. KIS 3.6-nya diklik yang itu ya, siap. Betul. Nah, ini ada banyak pilihan teman-teman. Ada yang Grace, ada OSQ, ada desktop with, ada Qt Designer. Teman-teman pilih yang QGIS Desktop 3.116. Itu diklik, itu membuka aplikasi. Ya. Diulang ya Mas, nggak apa-apa berat, di awal berat. Ya, kita tunggu. Teman-teman bisa buka QGIS-nya. Mas Ahmad, RAM-nya berapa Mas laptopnya? Nah, agak kurang longgar, maksudnya terlalu berat. Iya Pak, loadingnya lama biasanya Pak. Betul, apalagi juga untuk Zoom. Kesedot RAM-nya. Ya, 3.16, sekarang ada versi yang lebih tinggi, 3.18. Tapi ada tulisan long term release, ini lebih stabil. Mas Ahmad sudah download datasetnya ya? Sudah. Oke, baik. Oke, sebentar lagi udah starting. Kalau pengen cepet, tahu nggak Mas Ahmad biar cepet? Gimana Pak? Laptopnya kasih lembaran merah itu cepet pasti urusan. Lembaran merah diganti. Lembaran gimana Pak? Biru. Nah, katanya update. UUD, ujung-ujungnya duit. Kasih lembaran merah satu, urusan cepat selesai. Di-upgrade ya Pak ya? Di-upgrade RAM-nya ya Pak? Bisa, ya. Oke, ya. Baru. RAM 22 itu sekitar 2.300. 4 itu dari 4 ke 8 itu ya sekitar 400-500. Mungkin ya 200-an Mas, bisa Mas. RAM-nya Pak? Iya, RAM-nya. Ini nanti kalau pakai laptop saya, teman-teman, saya sudah sampai Jakarta, teman-teman baru sampai Semarang. Makanya saya share screen-nya teman-teman saja nanti. Nggak apa-apa ini Pak, lambat Pak. Nggak apa-apa, sabar menanti Mas. Kan ini, puasa harus disuruh sabar. Tapi waktunya habis nanti Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke Mas, dimaksimize kan. Oke, itu pluginnya disilang aja yang sebelah kanan. Ya. Oke, teman-teman, ini ada sebelah kiri. Saya request remote control ya Mas, saya nanti di accept ya. Ya Pak. Silakan diklik, di accept. Sudah muncul? Oh, gue sudah. Nah, kursor saya sudah kelihatan ya? Berputar ya? Belum Pak. Oke. Nah, ini sudah kan? Nah, ini sudah ya, kursor saya berputar ya? Ya Pak. Oke. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini ada browser, ada layer. Layer ini adalah kumpulan dari data spasial. Data spasial tadi titik, garis, sama poligon. Nah, kita tidak, browsernya mungkin kita close ya Mas. Yang ini ada close, ini silahkan di close dulu Mas.
Ya, ya. Kita sisakan panelnya hanya layer. Nah, tambahkan satu lagi panel, yaitu manajemen panelnya. Mas, silahkan diklik di ini toolbar yang kosong, Mas. Di sini, Mas. Klik kanan, Mas. Di atas ini. Di atas ini. Kelihatan nggak kursor saya? Lihat, Pak. Ya, di sini, diklik kanan di daerah kursor saya ini. Klik kanan. Nah, silahkan centang yang sebentar. Database toolbar. Nah, ini Mas, manage layer toolbar. Kita yang bawah lagi. Yes. Oke, siap. Ada tambahan satu panel lagi ya, Mas. Yang sebelah kanan tadi sebelah kiri pol sudah ada tambahan satu panel ya. Sudah, Pak. Ya, oke, Mas. Nah, saya jelaskan dari panel ini. V, kelihatan ya V ya, ini vektor. Kita membuka data vektor di sini, di V ini ya. Ya, oke, Mas. Add vektor itu ya. Tahan, jangan klik. Bawahnya, Mas. Nah, itu raster, data raster. Data raster itu foto udara, citra satelit, dan sebagainya. Oke, Mas. Cukup itu dulu. Terus yang kita mulai dari untitled project ini, Mas. Tulisan untitled project. Kelihatan ya, atas ini ya. Ini seperti MS Word. Kalau kita belum simpan, itu kan masih, apa ya, masih belum ada namanya ya. Kalau kita ngetik, belum pakai Excel. Nah, formatnya, kalau MS Word itu kan DOCX. Excel itu SLSX. Kalau QGIS ini formatnya QGZ atau GIZ. Kalau versi lama GIZ, kalau ini .QGZ. Nah, oke, Mas. Project, edit, view ini adalah menu-menunya. Ini hanya beberapa saja yang nanti kita sering pakai. Bawahnya ada icon menu ini, ada new project, ada buka dan sebagainya. Nah, di sini ada zoom in, zoom out ya, Mas. Kelihatannya zoom in, zoom out, terus sebelahnya ini zoom, nah itu zoom full dalam satu layar. Itu yang sering kita pakai itu. Kemudian ya, itu dulu aja, Mas. Oke, teman-teman, kita mulai membuka layer yang ada di dataset. Dataset itu berupa vektor semua. Nah, coba kita buka layer, salah satu layer, Mas. Klik V itu. Klik V yang ini, vektor ini. Ya, silakan teman-teman praktekkan. Oke, di sini kita ada dialog box. Sebelah kiri sudah vektor ya. Nah, source ini ada kotak panjang dan juga ada titik 3 ya, Mas. Kelihatan ya, titik 3 ya. Di vektor dataset itu bawahnya, nah, di kursor saya, kelihatan ini ya. Oh, ini, Pak. Nah, kita browse-nya itu di sini, titik 3 ini. Silakan diklik, kita buka, kita open, letaknya di mana, terus pilih filenya. Intinya browse kan seperti itu. Nah, silahkan dibuka. Ya, boleh di-download. Ini tentunya masing-masing laptop beda-beda ya. Kalau di Mas Ahmad ini diletaknya di download, kemudian ada folder ini. Nah, baik Mas. Kalau kita bermain dengan GIS, tolong manajemen filenya itu yang rapi. Jadi kita membuat folder utama, dataset, di dalamnya ada subfolder, ini ada project, SHP itu vektor. Data vektor itu kalau GIS itu ekstensinya SHP, shape file.
Nah, kemudian ada data atribut atau tabuler, tabel. Nah, data vektor ini ada di subfolder SHP, Mas. Klik SHP. Nah, ini Mas, ini kan filenya ada admin.bantul.cpg.dbf prj shp. Nah, yang kita buka itu hanya shp. Nah, agar kita tidak dibingungkan dengan data-data yang banyak itu, kita hanya pengennya shp, yang bawah tulisan all file itu kita definisikan. Filenya itu all file. Kita definisikan, kita hanya menampilkan data SHP saja. Klik. Jangan, tunggu dulu. All file, ya. Nah, pilih yang Esri save file. Atas, oke, yang tadi Mas. Pelan-pelan ke bawah. Lagi, Esri save file, ya. Kita definisikan agar yang terbuka hanya 2 file saja, 2 file SHP. Nah, ini kan kita tidak bingung. Coba kita buka admin Bantul. Oke ya. Oke, belum, masih. Belum di close, Thomas. Coba ya. Tak ulang ya. Lama nggak? Coba, saya sudah klik. Jadi klik vektor ini. Kok nggak muncul? Belum muncul ya, Mas? Belum, Pak. Ya, saya masuk ke sini aja. Nah, caranya bisa dari Windows Explorer ini, masuk ke data set, kemudian SHP. Nah, yang SHP admin bantul.shp ini, kita pilih, terus kita tarik, kita seret, kita drag. Udah ke drag belum ini? Udah. Oh, udah kebuka double. Ini sudah kebuka, saya escape. Nah, ini admin Bantul sudah ya, kita add. Semoga jari saya tidak lebih cepat dari prosesornya. Silakan teman-teman kalau sudah terbuka seperti ini, add terus close. Kalau ini sudah saya add belum ya tadi ya? Oke. Nah, ini sudah tampil data vektor berupa data area. Ini data spasialnya atau grafisnya. Nah, atributnya itu apa? Nah, di sini Mas, di layer, nah di sini layer ini ada admin Bantul, ini dipilih, diklik, nanti akan warna biru, diklik Mas. Ya, stop sampai sini. Oke. Biru ini, nah kita bisa membuka bermacam-macam layer, namanya tumpang susun tadi ya. Bisa titik, bisa garis. Nah, ini kebetulan hanya satu layer, tapi nanti kita bisa tambahkan vektor lagi di bawah-bawahnya. Nah, ini tanda centang sebelah kiri, Mas, itu namanya untuk on-off layer, tampil apa enggak. Gitu. Coba, Mas, centangnya dihapus, di-uncheck, Mas. Nah, itu seperti itu ya, itu hanya kayak kita bermain di Photoshop itu kan ada layer yang dicentang atau kelihatan atau tidak kelihatan. Oke, baik. Nah, kalau sudah biru ini berarti layer tersebut terpilih. Nah, kalau pengen melihat atributnya itu diklik kanan di layer tersebut, Mas.
Yes. Kemudian open atribut tabel atau tabel atribut. Nah, oke Mas, geser sedikit Mas. Bentar saya geserin ya. Ini, nah ini ya. Kok nggak geser? Oke, stop. Wah ini kebanyakan ini. Nah, seperti ini ya. Oh, saya kecilkan lagi. Aduh, gimana? Ini saya mampatkan dulu. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa data atribut itu nge-link atau punya keterkaitan dengan data grafisnya ini. Saya ambil contoh. Saya pilih atribut nomor baris 1. Nah, dia akan di petanya atau di spasialnya akan terpilih yang warna kuning. Nah, itu kecamatan Pajangan. Saya geser ke baris kedua. Nah, ini akan terpilih kecamatan Pleret. Nah, saya clear, setiap kita milih di sini harus di-clear ya, Mas Ahmad dan teman-teman. Caranya kita deselect all, jadi agar pilihan kita akan hilang. Nah, coba kita klik di petanya, pakai ini. Belum nampak ya. Oh ini Mas, pakai ini Mas Ahmad. Pop-up-nya apa ini namanya? Select feature ya ini ya. Ini namanya select feature yang ini. Nah, oke. Tuh atributnya hilang. Nah, saya klik peta di sini. Nah, di tabel atributnya itu di daerah mana ya? Tadi Delingo kayaknya. Nah, di atributnya ini akan warna biru. Oh, daerah Imogiri. Jadi ada keterkaitan antara atribut dengan spasialnya, dengan data spasialnya, dengan petanya. Saya pilih peta ini misalnya. Nah, nanti di atributnya juga akan warna biru. Nah, kretek. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan Mbak Alifa tadi ya, Mbak Alifa atau siapa tadi, maaf lupa. Atribut sama grafis itu seperti apa? Jadi ini kalau ibaratnya saya, ini fisiknya seperti ini, tetapi saya punya informasi yang ada di dalam fisik saya. Ada nama, ada NIK, ada golongan darah, dan sebagainya. Oke, ini saya deselect dulu, biar kuningnya hilang. Biar kuningnya ini hilang itu ada ini Mas Ahmad, yang saya tunjukkan ini, deselect. Nah, belum hilang ya. Nah, sudah. Udah, Pak. Oke, Mas, silahkan ditutup. Nah, Mas Ahmad, sekali lagi atributnya dibuka, Mas. Kita pastikan isinya apa sih? Nah, buka atributnya. Klik kanan di layer. Layernya diaktifkan, klik kiri sekali. Bukan, di JIS-nya tadi, di kikisnya. Nah, maaf, bukan. Tekan luar ya. Nah, di sini. Oh. Nah, open atribut tabel. Nah, kita belum punya di masing-masing kecamatan itu data-data jumlah sapi potong, jumlah sapi perah, kuda, kerbau belum punya ya.
Misalnya kita bermain dengan data besar, data seluruh Indonesia, inputnya akan pusing kalau kita satu-satu. Bisa juga sih kita tambahkan kolom-kolom di sini. Misalnya kolom sapi perah, kerbau, dan sebagainya. Terus kita isikan manual satu-satu. Kita isikan angka-angkanya. Akan tetapi itu kan membutuhkan waktu yang lama, bisa juga. Tetapi ada satu teknik ini untuk praktek aja, di close Mas. Ini belum ada ya jumlah sapi potong, sapi perahnya ya Mas Ahmad ya? Belum. Oke Mas, di close dulu Mas. Oke, sekarang masuk ke Windows Explorer Mas. Teman-teman nggak usah praktek, bukan ke sini. Nah, ke sini. Oh. Nah, masuk ke tabel. Teman-teman perhatikan aja yang lain. Nah, silakan dilihat, dibuka. Kayaknya puasa laptopnya ini. Lemes ya Pak. Belum berapa jam dari selepas imsak tadi. Nggak apa-apa, kita tunggu. Karena memang berat pakai Zoom sama aplikasi. 8 minimal ya Pak, RAM-nya ya Pak ya, yang bagus ya. Untuk ini ya, paling tidak. 8 ideal, tetapi ideal. paling tidak 4. 4 ya. Ya. Laptop yang sekarang ini, yang baru ya, keluaran baru, pasti minimal 4. 4, betul. Udah kelihatan, Pak? Oke, sudah Mas. Nah, kita akan integrasikan data tabel ini ke dalam data peta. Tadi kita lihat peta yang tadi atributnya ya Mas Ahmad tidak ada data ini ya, jumlah sapi potong, sapi perah, kuda, kurban nggak ada ya. Nah, kita akan integrasikan. Kita akan masukkan data Excel ini ke data GIS-nya, data spasialnya. Caranya, kita harus punya satu kolom kunci sebagai titik ikat ya namanya ya. Kolom kuncinya dalam hal ini adalah nama kecamatan. Nah, kolom kunci ini kalau saya sarankan menggunakan angka sebetulnya, kode. Misalnya 1 itu serandaan, 2 itu sanden, 3 itu kretek, dan di GIS-nya juga disamakan kode. 1 itu serandaan, 2 sanden, 3 kretek. Tetapi ini kalau kita menggunakan alfabet atau huruf ini adalah risikonya ketika ini kan sensitive case ya, ketika huruf besar sama huruf kecil nanti tidak match. Tetapi ini sudah, insya Allah sudah saya samakan, misalnya penulisan serandaan itu S-nya besar, yang di GIS-nya juga S-nya besar. Memang risikonya kalau kita menggunakan kata kunci alfabet atau huruf adalah sensitive case. Nah, ceritanya kita akan mengintegrasikan data Excel ini ke data GIS, Mas Ahmad. Oke ya, strukturnya seperti ini ya, ada kolom kecamatan, ada kolom sapi potong, ada sapi perah, kerbau, dan kuda. Nah, kenapa saya menuliskan tidak SAPI, tetapi SP_potong, karena di GIS itu lebar karakternya hanya 9. Misalnya saya sapi potong nanti hanya sapi pot gitu. Sapi perah dan hanya hilang misalnya. Nah, ini dan juga di karakter di tabel di GIS itu tidak bisa spasi, pengganti spasi pakai underscore. Nah, seperti itu ya. Mas Ahmad dan teman-teman, silakan ditutup dulu, Mas. Oh, jangan di minimize, tetapi di close total.
Yes. Buka Q-GIS-nya. Ya. Nah, buka Mas tabel tadi dengan klik vektor, tetap sama vektor. Yes. Oke Mas, optionnya ini di uncheck ya. Yang option ini Mas, saya biar nggak complicated. Nah, diklik. Yes. Nah, browse lagi Mas. Oke. Yes. Nah, masuknya ke up. Nah, up. Yes. Masuk ke tabel. Pelan-pelan. Nah, oke, stop Mas. Kenapa tidak muncul Mas? Yes. Ayo, kenapa ini filenya, Pak. Ya, all file. 3W all file Mas. Sip. Oke. Open. Kemudian add. Oke. Close. Yes. Close bawah itu. Nah, ya, siap. Sudah ada 2 layer. Yang pertama layer Excel sama layer data spasial untuk petanya. Oke Mas, kita cek atributnya Excel-nya Mas. Caranya sama, klik kanan, open atribut tabel. Oke, datanya masih sama dengan Excel ya. Ada kolom kecamatan, ada kolom sapi potong, ada kolom sapi perah, kerbau, dan kuda. Itu ya Mas Ahmad ya. Oke, close dulu Mas. Oke. Mas Ahmad ini bukan di Jogja ya? Kok ini jam 12 ini? Bukan, Pak. Oh iya. Tapi waktunya ini, kalau puasa beduk itu ya sekarang waktunya ini. Waktunya buka ya Pak? Sebentar lagi. 1 jam lagi buka ini. Iya. Oke Mas. Nah, kita ingin mengintegrasikan data Excel tadi ke GIS-nya. Nah, syaratnya adalah data GIS-nya itu dipilih dulu. Bukan Excel yang dipilih, tapi GIS-nya dipilih. Diklik sekali biar terwarna biru. Ya, klik. Oke, stop dulu. Nah, semua operasional dari Quantum GIS ini sebagian besar ada di pilih dulu, baru kemudian klik kanan. Nah, kita akan sering melakukan pilih layer dan klik kanan. Dan masuk ke properties, semuanya di situ nanti. Kita akan bermain di situ, sebagian besar. Oke, properties. Nah, di properties ini kita memberi warna, kita memberi label, masuk di properties ini semua. Nah, di sini ada simbologi, memberi simbol. Di bawahnya simbologi ada label. Itu. Yang sering kita pakai simbologi dan label nanti. Oke Mas, di bawahnya ada join, silakan klik join Mas. Bukan. Di bawahnya simbologi label ada join ya. Yes. Nah, integrasi antara data Excel dengan data GIS itu namanya join. Kalau bahasa GIS-nya itu join. Join table atau join itu apa? Gabung ya, menggabungkan. Ya. Oke Mas, di bawah itu ada plus, minus, sama gambar pensil ya. Plus itu untuk menambahkan, minus itu untuk menghapus, pensil itu mengedit. Nah, di situ ada gambar plus, silakan klik plus Mas. Yes. Plus ini, plus, ya. Ya, plus hijau ini. Oke, siap. Nah, ini ada kotak dialog add vector join. Nah, sebagai yang akan kita joinkan adalah yang paling atas gambar tabelnya data ternak Bantul 2017. Itu pilihannya nggak hanya satu. Coba klik Mas, klik. Nggak ada yang lain ya. Oke. Nah, dari Excel itu mana sebagai kolom kuncinya? Klik Mas, bawahnya Mas. Nah, yang akan kita jadikan kata kunci adalah di Excel-nya ada kolom kecamatan, di GIS-nya juga ada kolom kecamatan. Nah, itu kita jadikan kata kunci. Maaf, kolom kunci. Kecamatan, klik. Nah, targetnya ini di GIS-nya. Di GIS-nya harus kolomnya sama.
kecamatan. Oke, sampai sini dulu, Mas. Nah, oke. Kemudian ada pilihan ya. Ada editable, ada join in fill, ada custom. Yang diklik yang join fill. Klik. Nah, kolom apa yang akan dibawa ke GIS itu? Di Excel kan ada kolom kecamatan, ada sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda. Nah, kolom apa yang akan dipindahkan ke kolom GIS? Kalau saran saya, semuanya kecuali kecamatan. Kecamatan kan tidak perlu ya, nanti ada duplikasi. Oke, dicentang, Mas. Oke, yang di set hanya itu, editable join layer nggak usah. Kemudian klik custom fill name prefix. Nah, oke. Ini kalau kita tidak hapus semua kolom SP potong, SP perah, kerbau, kuda akan dimulai dengan prefix atau awalan data underscore tena underscore bantul underscore 2017 tabel. Nah, ini awalannya kita hapus. Sip, Mas. Mantap. Kemudian klik OK. Oke, kalau sudah OK lagi. Oke, Mas. Mas Ahmad, kita cek apakah kolom-kolom Excel itu sudah terintegrasi atau sudah join. Kita cek, Mas. Klik kanan, open atribut tabel. Apakah sudah terintegrasi, Mas? Sudah. Oke, mantap. Nah, teman-teman, data GIS yang sudah diisi oleh kolom Excel tadi, ada kolom SP potong, SP perah, ini hanya temporary. Dalam artian kalau kita tutup aplikasinya atau kita keluar, itu data kolom-kolom ini tidak akan ada lagi. Nah, caranya agar kita permanen itu adalah kita harus save as. Sebagai analogi ketika kita melakukan editing di MS Word atau Excel, kita harus atau memberi nama lain, itu kan save as ya. Save as, beri nama lain, kemudian save. Nah, ini juga sama. Atau kita praktekkan, Mas. Yang lain melihat saja bahwa ketika kita tidak save as, data-data Excel yang sudah terjoinkan ini tidak akan tergabung. Nggak usah percaya sama saya aja ya. Oke, Mas, kita praktekkan saja. Close dulu, Mas. Tabelnya di close. Maaf tabelnya. Oke. Layer ini kita keluarkan dulu. Caranya klik kanan, remove layer. Remove layer tengah-tengah. Yes. Oke. Nah, buka layer baru. Layer admin tadi, yang vektor tadi, Mas. Sebelahnya atas, yes. Oke. Admin tadi, yes. Siap. Yang lain nggak usah praktek, ini hanya membuktikan apa yang saya sampaikan. SAP, mantap. Oke, S3 save file. Sip. Dan yang atas, yes. Open. ADD, close. Oke, cek apakah atributnya ada, apakah kolom-kolomnya tadi ada. Ada nggak, Mas? Nggak ada, Pak. Hilang. Nah, sekarang join lagi. Close tabelnya. Oke. Masih ingat? Oh, jangan ditutup. Oke. Oke, Mas. Join, terus apa? Yes. Yes, bawahnya. Yes. Oke. Siap. Oke, kita cek. Oke, ada ya, Mas? Nah, oke. Sekarang simpan, save as. Save as-nya juga klik kanan. Klik kanan di layer admin Bantul, export. Save feature as. Nah,
Silahkan formatnya diganti Mas, bukan GeoPackage, S3 save file. Data GIS kita adalah S3 save file. Nah, beri nama, tapi letakkan di mana dulu? Browse dulu Mas. Letakkan di mana, beri nama. Letakkannya di download tadi ya, download, terus dataset, yes, SHP, yes. Nah, saya sudah save kan, tetapi biar untuk praktek misalnya beri nama lain Mas. Ketik di file name-nya itu. Misalnya data ternak 2017 misalnya. 2017, oke. 17 Mas. Nggak bisa Pak, angka 7-nya Pak. Waduh. Ya, 16 nggak apa-apa. Korupsi 1 tahun. 7-nya nggak muncul. Oke, save. Okay. Enggak pakai itu Pak, spasi. Kalau nama nggak apa-apa. Kalau nama SHP boleh spasi, nggak apa-apa. Kalau saya kebiasaan spasi sih, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Oke. Yang lain nggak usah di-set. Itu sudah benar, oke. Oke, Mas. Sebentar, masih proses ya, itu belum 100% ya. Belum, nanti hilang sendiri. Oke. Tuh, coba klik kanan. Atributnya. Oke. Open atribut bawahnya. Yes. Ada ya. Nah, saya ingin komentar dari teman-teman, apakah proses ini sudah dilakukan atau selain Mas Ahmad? Mohon komentarnya. Cek izin masuk, Pak. Oke. Bisa, Mbak? Ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Mbak Alifa bisa share screen? Biar kita bisa lihat bersama-sama. Pakai itu ya Pak, pakai laptop. Iya, pakai laptop. Zoom-nya juga pakai laptop atau pakai HP Zoom-nya? Ini pakai HP Pak, tapi tadi sudah join pakai laptop. Oke. Mas Ahmad bisa stop screen Mas, biar gantian Mbak Alifa. Yes, Mbak Alifa silahkan share screen, yang pilihannya yang paling kiri atas ya. Share screen, terus pilih yang kiri atas. Screen. Baik Pak, sebentar. Apa ini gini Pak, kalau misalnya kita minta tutorial gitu gimana Pak? Soalnya kalau satu-satu tuh banyak dari kita juga yang ketinggalan, habis itu juga belum paham begitu. Iya, nggak apa-apa. Ini karena ini sebagai praktek singkat, nggak apa-apa sih. Iya, siap. Atau yang lain, Mbak Alifa, yang lain bisa saya lihat progresnya di masing-masing laptop. Selain Mas Ahmad sudah tadi sudah bisa kita lihat bersama. Yang lain, volunteer. Pak Didik, Pak Humam, ini apa namanya, peta dasar tadi datanya itu bisa diambil kalau misalkan kita mau mengambil data peta daerah lain misalkan. Itu dapat dari mana Pak informasinya Pak? Sambil menunggu Mas Lamet atau Mbak Lika saya praktekkan dari mana bagaimana kita bisa mengambil data dasar ya. Betul, mantap. Siap. Sip. Keluar dulu. Nah. Oke Mas, join table atau integrasi dari Excel ke GIS sudahkah? Siap, tadi sudah Pak, tapi apa? Datanya kan belum saya ekstrak tadi, jadi enggak ke itu. Jangan di-close Mas, nanti lama ininya. Coba klik kanan Mas. Oh ini pakai data saya yang sudah jadi ya? Sepertinya. Oke, data yang sudah jadi ini, data yang sudah terjoin.
Sebentar. Oh, ini bukan share screen yang paling bukan, kiri, Pak, ini, Mas. Pak. Dari harus diulang share screen-nya. Stop screen dulu. Stop screen, terus nanti pilihannya, soalnya nggak kelihatan tabelnya. Coba klik tabelnya. Open atribut. Nggak kelihatan loh, karena pilihannya bukan yang kiri atas. Coba di stop screen dulu, Mas. Stop screen. Stop screen. Stop screen, Mas. Diulang screen share-nya. Selamat. Ya, Pak. Bisa stop screen dulu? Stop screen dulu, Pak. Ayo, stop screen di mana? Di atas. Di atas. Oh iya. Yes. Oke, share screen. Pilihannya yang paling atas, kiri atas. Coba share screen lagi. Halo, Mas. Iya, Pak. Oke, coba tengok. Oke, Mas, coba klik kanan lagi, open atribut tabel. Nah, masih sama, Pak. Masih sama. Nggak kelihatan semua screen. Oke, stop dulu, Mas. Saya kasih lihat. Nah, caranya itu share screen-nya seperti ini. Bentar ya. Oke.